Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, adik-adik SMA di seluruh Sulawesi Selatan. Bertemu lagi dengan Kak Wana dalam program Smart School. Generasi cerdas, berkarakter cerdas Ki. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif. Nah, tentunya pengetahuan kuantitatif ini tidak asing lagi bagi adik-adik semua. Apalagi sebentar lagi adik-adik akan mengikuti UTBK. Baik, di sini kita akan membahas beberapa soal-soal kuantitatif. Yang pertama, yaitu tentang pernyataan. Nah, soal-soal seperti ini seringkali muncul di soal UTBK untuk membuktikan pernyataan, apakah pernyataan ini benar atau pernyataannya salah. Nah, di sini untuk soal nomor 1, manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Di sini ada 3 pernyataan, yaitu jika X sama dengan 2, maka 2X kuadrat dikurang 4 apakah sama dengan 0? Kemudian yang kedua, jika X sama dengan min 3, maka X ditambah 3 dikali X dikurang 3 sama dengan min 6. Yang ketiga, jika X sama dengan 2, maka X ditambah 2 sama dengan 2X. Nah, di sini kita mau membuktikan ketiga pernyataan ini, yang mana pernyataan yang benar dan yang mana pernyataan yang salah. Oke, langsung aja kita buktikan untuk pernyataan yang pertama dulu. Untuk pernyataan yang pertama, diketahui X-nya adalah 2, maka 2X pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk pernyataan pertama ini, kita sudah mengetahui bahwa X-nya ini adalah 2. Berarti, langsung aja kita kalikan. 2, X-nya adalah 2, maka 2 pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, 2 pangkat 2, 4, 2 dikali 4 adalah 8, maka 8 dikurang 4 sama dengan 0. Berarti 4 sama dengan 0. Nah, dari pernyataan yang pertama bisa dilihat bahwa 4 ini tidak sama dengan 0. Berarti pernyataannya salah ya. Oke, kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Di mana pernyataan kedua ini sama, kita langsung memasukkan nilai X-nya, di mana nilai X-nya adalah min 3. Berarti X ditambah 3 dikali X dikurang 3 sama dengan min 6. Nah, karena X-nya adalah min 3, maka di sini kita tulis min 3 ditambah 3 dikali 3, di sini dikurang 3 ya. Oke, karena di sini min 3 bertemu dengan positif 3, maka ini hasilnya adalah 0. Kemudian min 3 ketemu min 3, hasilnya adalah min 6, sama dengan min 6. Di sini kita kalikan, maka hasilnya adalah 0 dikali min 6 adalah 0. Berarti 0 ini tidak sama dengan min 6. Berarti untuk pernyataan yang kedua ini juga salah. Oke, kalau adik-adik sudah mencari beberapa pernyataan, adik-adik bisa melihat dulu opsinya. Nah, bisa dilihat untuk bagian A, pernyataan 1 dan 2 saja yang benar. Berarti ini bisa langsung kita coret ya, berarti ini salah. Kemudian yang B, pernyataan 2 dan 3 saja yang benar. Ini belum bisa kita tentukan karena kita belum mencari pernyataan yang ketiga. Kemudian untuk pernyataan 3 saja sama, kita harus mencari dulu pernyataan ketiganya. Kemudian tidak ada pernyataan yang benar. Nah, bagian E ini bisa jadi ya, karena sudah 2 pernyataan yang kita buktikan dan semuanya masih salah. Namun kita harus membuktikan dulu untuk pernyataan ketiga ini apakah benar atau salah. Nah, X-nya adalah 2. Berarti X ditambah 2 sama dengan 2X. Karena X-nya adalah 2, maka di sini kita tulis 2 ditambah 2 sama dengan 2 dikali 2. 2 ditambah 2 adalah 4, 2 dikali 2 adalah 4. Maka terbukti ya bahwa pernyataan 3 ini benar.
Oke, berarti dari pernyataan ini kita bisa melihat opsi yang benar adalah D. Pernyataan 3 saja yang benar. Oke, inilah soal untuk nomor 1. Semoga ketika adik-adik mendapatkan soal seperti ini, adik-adik bisa mengerjakan dengan benar ya. Kemudian lanjut di soal yang kedua. Oke, di sini ada banyaknya ternak di sebuah kecamatan setiap tahun selama 5 tahun disajikan sebagai berikut. Nah, ini ada data ternak di mana datanya ini 5 tahun ya. Nah, di sini kembali lagi, ini adalah soal pernyataan. Kita mau melihat benar atau salah. Oke, kalau ada soal pernyataan seperti ini, kita langsung saja masuk ke pernyataannya. Oke, pernyataan yang pertama. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2018. Nah, kita melihat di sini ada dari 2017 sampai 2021. Nah, ketika adik-adik mau mudah mengerjakannya, kita bisa melihat dulu kenaikannya setiap tahun itu berapa. Nah, di sini dilihat dari 2017 ke 2018 ini kenaikannya adalah 200. 2018 ke 2019 kenaikannya adalah 100. Kemudian 2019 ke 2020 sama 100. Dan ke 2020 ke 2021 itu menurun 200. Berarti di sini menurun ya, min 200. Oke. Nah, kita mau membuktikan dulu pernyataan yang pertama. Untuk pernyataan yang pertama, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sampai 2018. Berarti bisa kita lihat bahwa pernyataan ini benar karena kenaikan tertinggi di sini hanya ada 200 ya, selebihnya itu 100 dan menurun. Nah, kita lihat bahwa 2017 ke 2018 itu benar. Kemudian yang kedua, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Nah, di sini berbicara lagi tentang kenaikan. Padahal sudah kita lihat bahwa kenaikan itu hanya terjadi di sini 2017 ke 2018, sedangkan 2020 ke 2021 itu mengalami penurunan. Berarti ini salah ya. Nah, kalau kita sudah mengerjakan pernyataan seperti ini, adik-adik bisa melihat opsinya dulu. Nah, untuk bagian A, pernyataan 1 dan 2 saja yang benar. Nah, kita lihat bahwa pernyataan 2 ini sudah salah, maka ini salah ya. Kemudian bagian B, pernyataan 2 dan 3 saja yang benar. Nah, karena di sini ada 2-nya juga, berarti ini salah juga. Pernyataan 1 dan 3 saja yang benar. Oke, ini bisa jadi. Pernyataan 3 saja yang benar. Oke, ini salah ya, walaupun pernyataan 3-nya itu benar, tapi kan pernyataan 1 juga benar. Berarti ini salah juga. Kemudian yang ke E, tidak ada pernyataan yang benar. Tapi sudah kita buktikan bahwa pernyataan 1 ini benar. Jadi, kalau adik-adik mau langsung mengerjakan seperti ini bisa. Berarti bisa ditemukan jawabannya bahwa pernyataan 1 dan 3 ini benar. Namun, untuk kali ini kita buktikan dulu ya. Tapi kalau di UTBK mau langsung menjawab seperti ini boleh. Nah, untuk pernyataan yang ketiga, persentase kenaikan banyaknya ternak pada tahun 2017 sampai 2018 adalah 150%. Apakah itu benar? Nah, kita bisa melihat bahwa yang dibahas di pernyataan ketiga ini adalah 2017 ke 2019. Berarti ini ke sini ya. Nah, oke, untuk mencari persentase seperti ini, kita bisa menggunakan kenaikan dan mula-mula. Kenaikan per mula-mula. Nah, di sini kenaikannya kita bisa lihat. Dari 2017 ke 2018 itu naik 200. Kemudian 2018 ke 2019 naiknya 100. Maka kenaikannya adalah 300. Kemudian mula-mulanya berapa? Mula-mulanya adalah 2017 ke 2018 adalah 200. Berarti di sini bisa kita tulis 300 per 200 dikali 150%. Oke, kalau adik-adik mendapat
pecahan seperti ini bisa langsung kita coret-coret aja ya. Karena di sini nolnya 2, kita langsung coret. Nah, 3 dikali 150 itu kan 300. 300 dibagi 2, maka terbukti bahwa 150% itu persentasenya. Maka jawab yang pernyataan 3 ini dikatakan benar. Oke, berarti jawabannya adalah pernyataan 1 dan 3 saja yang benar. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini adalah sistem persamaan linear. Yaitu X, Y, dan Z. Ini ada bentuk persamaannya, ada 3 persamaan ya. Mempunyai solusi di mana X-nya itu sama dengan P, Y sama dengan T, dan Z sama dengan U. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Ini mencari kuantitas, kita mau membuktikan kuantitas P dan Q-nya. Oke, kalau kuantitas berarti nanti bisa jadi sama dengan atau bisa jadi kurang atau lebih. Nah, karena di sini mempunyai solusi di mana X itu diganti P, Y itu diganti T, dan Z diganti U, maka bisa langsung kita ubah dulu seperti ini ya. Berarti kalau X diubah jadi P, maka di sini jadinya 6P ditambah 2T ditambah U sama dengan 7. Kemudian yang kedua, persamaan kedua, 6P ditambah 3T ditambah U sama dengan 9. Dan persamaan ketiga, 3P ditambah T sama dengan 2. Oke, nah kalau bentuknya seperti ini kan ada 3 persamaan. Adik-adik bisa melihat dulu, di sini persamaan yang mudah kita ubah dulu yang mana? Nah, ternyata yang ini ya. Ini tuh sama dengan Y sama dengan 2 dikurang 3X. Oke ya? Berarti kalau kita ubah ke bentuk solusi ini, maka jadinya adalah U sama dengan 2 dikurang 3P. Oke ya? Nah, di sini kita mau melihat kuantitas P dan Q-nya. Berikut yang mana yang benar dalam tabel ini. Nah, di sini ada P, kita belum menemukan jawabannya berapa. Kemudian Q adalah min 2. Jadi kita cari dulu ya. Karena di sini kita sudah menentukan persamaan yang ketiga. Nah, adik-adik juga bisa melihat di persamaan kedua dan pertama ini, kira-kira adik-adik mau membuktikan yang mana untuk menentukan nilai U-nya. Nah, oke, tapi kalau di sini kita bahas dua-duanya ya, membuktikan persamaan 1 dan persamaan 2. Namun nanti kalau di UTBK, adik-adik bisa melihat yang menurut adik-adik mudah, yang mana bisa langsung aja dibuktikan satu persamaannya. Nah, di sini kita buktikan dulu yang 6X ditambah, 6P ya, 6P ditambah 2T ditambah U sama dengan 7. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa inilah persamaan yang kita gunakan. Berarti 6P ditambah ini juga ya. Berarti nilai T-nya berapa? Oke, berarti nilai T-nya adalah 2 dikali 2 dikurang 3P ditambah U sama dengan 7. Nah, oke. Berarti langsung aja 6P ditambah 2 dikali 2 berapa? 4 ya. 4. 2 dikali 3P berarti jadinya 6P ditambah U sama dengan 7. Nah, sepertinya adik-adik sudah tidak asing lagi kalau misalnya angkanya seperti ini langsung bisa kalau dikurang hasilnya 0 ya. Maka ketika ini pindah ruas jadinya 7 dikurang 4 berarti nilai U-nya adalah U sama dengan 3. Ini untuk persamaan pertama. Nah, kita mau masuk ke persamaan yang kedua. Untuk persamaan kedua, di sini 9 ya. Adalah 9P ditambah 3T
dikurang U sama dengan 9. Maka 9P ditambah 3, kita masukkan nilai T-nya, yaitu 2 dikurang 3P ditambah U sama dengan 9. Nah, kita langsung aja kali masuk, yaitu 9P, 3 dikali 2, 6, dikurang 9P, ditambah U sama dengan 9. Oke, ini kasusnya sama ya dengan 6 ya, di persamaan satu tadi, maka ini langsung aja, ini hasilnya 0. Berarti U-nya adalah ketika 6 ini pindah ruas, 9 dikurang 6, persamaannya adalah 3. Maka untuk persamaan 2 ini diperoleh bahwa nilai U-nya adalah 3. Oke, nah sedangkan di sini kita mau membuktikan bahwa apakah kuantitas P dan Q itu sama. Maka kita langsung menggunakan ya yang angka yang ada di sini. Berarti 12P ditambah 4T dikurang 3U. Kita mau mencari nilai P. Berarti P sama dengan 12P ditambah. Nah, ingat nilai T-nya tadi berapa? 2 dikurang 3P ya. 2 dikurang 3P dikurang 3. Nilai U-nya tadi 3 ya. Berarti langsung aja kita hitung. Nah, di sini berarti P sama dengan 12P ditambah 4 dikali 2, 8. 4 dikali 3P, 12P dikurang 9. Oke, karena ini sama 12P berarti ini kalau dikurang hasilnya juga 0 ya. Maka di sini 8 dikurang 9 hasilnya adalah min 1. Oke, maka diperoleh bahwa P ini nih hasilnya adalah min 1. Berarti di sini min 1. Nah, kira-kira kalau ada min 1 dan ada min 2, nilai yang besar itu yang mana? Oke, karena ini negatif, berarti min 1 ini lebih besar ya daripada Q. Jadi begini, min 1 lebih besar dari Q. Jawabannya adalah A. Oke ya, untuk soal persamaan linear. Oke, next kita lanjut. Di sini ada soal bilangan bulat. Nah, ini didefinisikan, ini juga sering beberapa tahun terakhir ini ada soal seperti ini yang masuk di UTBK. Nah, coba perhatikan di sini 36 per B dikurang 5 jika B genap negatif. Kemudian kita menggunakan 3B dikurang 7 jika B ganjil positif. Kemudian 5B per 2 jika B lainnya. Nah, kita lihat dulu di sini. Di sini ada nilainya min 2X, min 2 dikali 1 ya. Nah, berarti ini A. Ini bisa kita ibaratin A, ini B. Nah, kita cari dulu karena ini yang di dalam kurung dan yang diketahui dalam persamaan ini adalah 1, maka kira-kira 1 itu masuk di mana? 1 itu bilangan genap atau bilangan ganjil? Oke, 1 ini adalah bilangan ganjil ya, maka kita menggunakan yang ini. Karena di sini juga positif, maka kita menggunakan yang kedua ini. Maka langsung untuk sama dengan 3. Nah, sudah diketahui bahwa B-nya adalah 1, maka 3 dikali 1 dikurang 7. 3 dikali 1, 3 dikurang 7 berarti minus 4. Nah, berarti sudah didapat ya, kalau ini minus 4. Berarti nilainya di sini adalah min 4. Kemudian kita lanjut lagi. Min 2 dikali min 4. Berarti model soalnya sekarang begini ya. Oke, ketika min 2 dikalikan dengan min 4, hasilnya adalah 8. Nah, kira-kira 8 ini masuk di pernyataan yang mana? Apakah jika B genap negatif? Oke, ini bilangannya genap, tapi bukan negatif ya. Berarti kita tidak menggunakan yang ini. Kemudian, jika B ganjil positif. Oke, ini positif, tapi bukan bilangan ganjil. Berarti ini juga salah. Maka kita menggunakan jika B lainnya. Oke, karena kita sudah memperoleh 8, maka 8 langsung aja kita masukkan rumusnya. Berarti 5B
per 2. Karena nilai B-nya adalah 8, maka 5 dikali 8 per 2. 5 dikali 8, 40. 40 dibagi 2 adalah 20. Berarti nilainya sama dengan 20 ya. Berarti jawabannya adalah 20. Opsinya tadi di opsi E. Oke, kita lanjut. Ini untuk soal nomor 5 dan nomor 7. Soal ini juga pernah masuk di UTBK tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau dilihat ini soalnya mungkin agak rumit, tapi ketika adik-adik ingat rumus-rumus segitiga dan rumus-rumus prisma, ini adik-adik bisa mengerjakan langsung. Oke, suatu prisma dengan volume 48 memiliki alas berupa daerah segitiga PQR. Oke, di sini volumenya sudah diketahui ya. Koordinat titik-titik sudut segitiga tersebut disajikan pada gambar berikut. Nah, ini gambar segitiganya. Nah, untuk yang soal nomor 5, kita mau menentukan dulu jaraknya. Jarak antar titik P dan QR, garis QR-nya. Nah, ini ada P, ini ada Q, ini ada R. Ini sama dengan berapa nilainya? Nah, ini karena sudah ada nilainya, ini X, ini Y, ini X, ini Y. Karena untuk nilainya sama-sama dengan 2, maka ini disebut dengan horizontal ya. Maka bisa langsung kita tarik garis aja di sini. Karena di sini 2, berarti untuk nomor 5, langsung aja 10 dikurang 2. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Berarti untuk nomor 5 ini jawabannya adalah 8. Dan diperoleh bahwa di sini adalah 8 tingginya. Nah, gitu ya untuk soal nomor 5. Kemudian untuk soal nomor 6. Di sini luas daerah segitiga PQR sama dengan. Yang ditanyakan adalah luasnya. Berarti kalau ditanyakan luasnya, kita harus tahu dulu alasnya berapa, panjang alasnya berapa. Nah, kita mencari panjang alasnya. Oke, ini panjang alasnya ya. Nah, karena di sini sudah ada 3 dan ada 9, maka kira-kira pertengahan itu yang mana untuk panjang alasnya di antara 3 dan 9? Berarti satuannya adalah 6. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk di luas daerah segitiga PQR ini sama dengan berapa? Maka kita mau mencari luas. Berarti kalau luas yang kita cari, rumusnya adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Oke? Nah, kita sudah memperoleh alas dan tingginya ya. Di mana alasnya 6, tingginya 8. Berarti kita tulis 1/2 dikali 6 dikali 8. Oke, ini bisa langsung kita coret aja. Ini bisa dibagi 2 ya, berarti sisa 3. Maka 3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Apakah ada 24? Ada ya. Jawabannya adalah E. Nah, inilah untuk soal nomor 6. Ini berkaitan dengan segitiga. Kita mau mencari luas segitiga. Nah, kemudian soal nomor 7. Nah, kalau soal nomor 7 ini berbicara tentang tinggi prisma tersebut adalah, yang ditanyakan adalah berapa tinggi prismanya. Nah, kalau kita mau mencari tinggi prisma, nah di sini kita sudah ketahui volumenya adalah 48. Maka, untuk nomor 7 ini, volume prisma untuk menentukannya, rumusnya adalah volume luas dikali tinggi ya. Karena kita mau mencari tingginya. Nah, karena di sini volumenya sudah ada, langsung aja kita masukkan bahwa volumenya adalah 48, kemudian luasnya adalah 24. Maka di sini 24. Dan yang kita cari adalah tingginya. Berarti di sini dikali T. Maka kalau modelnya seperti ini, bisa langsung kita bagi. Berarti 48/24 itu hasilnya adalah 2. Berarti tinggi prisma tersebut sama dengan 2. Jawabannya C ya. Semoga adik-adik tidak lupa dengan rumus-rumus segitiga. Karena ini juga sering masuk di
pengetahuan kuantitatif saat UTBK. Oke, kita masuk di soal nomor 8. Nah, di sini kembali lagi kita mau membuktikan pernyataan yang benar yang mana, pernyataan yang salah yang mana. Nah, di sini diketahui bahwa beta ini besarnya 0 sampai dengan 90 derajat sama dengan 6/7. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah, nah di sini ada 4 pernyataan yang dimana tangen beta ini sama dengan 7/13, kemudian kosinus 90 derajat dikurang beta sama dengan 67 derajat, kemudian yang ketiga 1 per kosinus beta sama dengan 6/13. Dan yang keempat, sinus beta lebih besar daripada kosinus beta. Nah, ini saling berkaitan semuanya ya, maka kita harus mencari dulu pernyataan yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita harus menentukan dulu bahwa kita di sini menggunakan rumus Pitagoras. Maka kita gambar dulu segitiganya. Oke. Nah, di sini ini A, ini B, ini C. Nah, ketika kita menggabungkannya dengan trigonometri, maka kita harus menentukan dulu. Kita harus tahu sisi miring itu yang mana, sisi depan dan sisi sampingnya yang mana. Nah, ini adalah sisi miring, ini adalah sisi depan, ini adalah samping. Oke. Kemudian karena di soalnya ini adalah beta dari 0 sampai dengan 90. Maka ini adalah sama dengan sin beta sama dengan 6/7. Nah, ingat teman-teman, kalau misalnya sinus yang dibicarakan, berarti kita perhatikan dulu. Kalau ada pernyataan 6/7, berarti kita harus menentukan yang mana sisi depan, miring, dan samping. Berarti kalau di sini sinus, maka 6 ini sebagai sisi depannya ya. Ini depan, kemudian ini miring. Karena dari soal sudah ditentukan bahwa 6/7, maka kita bisa lihat nilainya di sini berapa. Berarti untuk sisi depan di sini adalah 6, untuk sisi miring di sini 7. Oke? Nah, kita ini mau mencari sisi sampingnya itu berapa. Karena ini Pitagoras, berarti di sini adalah akar. Tapi kita belum tahu di sini tuh akar berapa. Nah, kembali lagi kita ke rumus Pitagoras. Berarti kalau kita menggunakan rumus Pitagoras, maka B kuadrat sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Oke ya? Nah, karena di sini kita sudah tahu C-nya itu yang miring, berarti 7 kuadrat dikurang sisi depannya 6 kuadrat. Ini akar 7 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Nah, 7 kuadrat itu adalah 49, sedangkan 6 kuadrat adalah 36. Akar 49 dikurang 36. Berarti ini hasilnya akar 13. Berarti kita sudah dapat kalau sisi sampingnya itu adalah akar 13. Oke. Nah, di sini kita mau membuktikan ada 4 pernyataan. Pernyataan yang pertama, tangen beta sama dengan 7/13. Nah, kita ingat, kalau tangen itu sisi apa per sisi apa. Nah, kan tadi kalau sin itu sisi depan per sisi miring. Berarti kalau tangen ini adalah tangen itu berarti sisi samping per sisi, kalau tangen itu depan per samping ya, depan ini samping, depan ini samping. Nah, oke. Nah, kita lihat dulu pernyataan ini. Yang pernyataan yang pertama disebutkan bahwa miring, di sini 7 ya, 7. Berarti ini miring, masuk ke miring, berarti sudah salah. Terus kalau akar 13 ini udah benar samping, namun kalau tangan yang mau kita cari, maka di sini adalah sisi depan per sisi samping. Nah, sisi depannya berapa? Sisi depannya 6, kemudian sampingnya adalah akar 13. Berarti pernyataan ini salah ya. Semoga nanti kalau adik-adik mendapatkan soal seperti ini tidak kebalik-balik.
Yang tangen untuk menentukan sisi tangen, kosinusnya, dan sinusnya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini, kosinus 90 derajat dikurang beta sama dengan 6/7. Nah, ingat ya, kalau kita berbicara tentang kosinus, kosinus berarti miring per samping. Berarti kalau kosinus ini miring, ini samping. Oke, berarti miringnya berapa? Miringnya, kalau kosinus adalah miring per samping ya, berarti miringnya sama dengan 7, sampingnya adalah akar 13. Berarti ini salah juga ya. Nah, kemudian kita ke yang pernyataan ketiga, yaitu kosinus. Nah, kalau kosinus ini sama dengan sek ya, ini bisa diubah karena di sini per, maka kalau kosinus itu kan miring per samping. Ini miring per samping, berarti kalau sek ini kebalikannya adalah samping per miring. Berarti kalau samping adalah akar 13, miringnya adalah 7. Berarti hasilnya adalah 13/7. Sekarang kita mau membuktikan kalau sin B ini lebih besar dari kosinus B. Nah, sin B-nya berapa? Sin B-nya tadi 6/7 ya. Di sini aja. Sin B sama dengan 6/7. Kemudian kosinusnya. Kosinus B-nya tadi sama dengan akar 13/7. Di sini akar 13/7. Nah, kita mau membuktikan bahwa yang mana lebih besar di sini. Nah, karena di sini bentuknya akar, maka ini juga kita ubah jadi akar. Berarti jadinya akar 36/7 dan akar 13/7. Berarti yang benar yang mana? Ini ya, 36 itu benar daripada sin B ini lebih besar dibanding kosinus beta. Berarti pernyataan yang benar adalah pernyataan 4. Oke ya, kita lanjut. Oke, nah ini kita lanjut lagi ke operasi perhitungan, tapi modelnya ini ada gambar-gambar di dalamnya. Nah, di sini ada operasi lingkaran dan kotak didefinisikan sebagai berikut. Ini juga sangat sering muncul di soal-soal UTBK, di mana A lingkaran B sama dengan A dikali B per 2 dikali A ditambah B. Kemudian C kotak D sama dengan C dikali D per C dikurang 3 dikali D. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitatif P dan Q berikut yang benar? Lagi-lagi sudah diketahui bahwa nilai Q-nya adalah 2. Ini sudah diketahui ya, nilainya adalah 2. Nah, karena kita sudah dapat nilainya ada 2 dan di sini ada kurung, maka kita menggunakan dulu rumus yang pertama ini, yaitu C kotak D sama dengan C dikali D per C dikurang 3 dikali D. Nah, karena di soal sudah ada 4 kotak 2, berarti ini adalah C, ini adalah D. Berarti C-nya 4, D-nya adalah 2. Maka 4 kotak D, D-nya diubah jadi 2, maka di sini jadinya 4 dikali 2 per. Nah, C-nya adalah 4 dikurang 3 dikali D. D-nya adalah 2. Berarti 4 dikali 2 ini 8. 4 dikurang 6. Berarti hasilnya adalah 8 dibagi min 2. 8 dibagi min 2 adalah minus 4. Oke ya, berarti diperoleh bahwa untuk nilai yang di sini ini adalah min 4. Nah, sekarang kita mau mencari nilai K-nya. Berarti kalau kita mau mencari nilai K, kita menggunakan rumus yang di atas. Nah, langsung aja. Berarti nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah 2 ya. Berarti di sini 2 lingkar min 4 sama dengan. Nah, nilai A-nya adalah A dikali B. Berarti 2 dikali min 4 per 2 dikali
A-nya adalah 2 ditambah 4. Oke, berarti 2 dikali min 4 berapa? Minus 8. 2 ditambah min 4 berarti min 2. 2 dikali min 2 hasilnya adalah min 4. Nah, ini min 8 dibagi min 4 karena sama-sama minus, maka hasilnya adalah min 2. Hasilnya adalah 2 ya, karena sama-sama minus. Berarti untuk nilai P ini 2, nilai Q-nya juga 2. Berarti kita bisa peroleh untuk di opsinya, berarti ini sama dengan. Opsi yang sama dengan yang mana? Oke, yang C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q. Oke, lanjut. Ini soal terakhir. Nah, di sini kita masih membahas tentang fungsi. Pokoknya fungsi itu sangat sering muncul di soal-soal UTBK, di mana kita menentukan fungsi X atau F inverse X-nya berapa. Nah, di sini kita mau menentukan Fx-nya berapa. Nah, di sini diketahui bahwa F inverse 4X ditambah 5 sama dengan 8X ditambah 12. Maka Fx-nya berapa? Kita mau mencari Fx ya. Karena kita mau mencari Fx, berarti ini bisa kita ubah. Kalau diubah ke Fx, berarti jadinya X dikurang 5/4. Sepertinya adik-adik sudah tidak asing ya, kenapa bisa seperti ini? Karena memang ini adalah rumus dari untuk menentukan Fx ya. Nah, kemudian di sini adalah 8X ditambah 12. Nah, karena kita sudah tahu nilai X-nya adalah X dikurang 5/4, maka di sini kita tulis 8. Kita masukkan nilai X-nya. X dikurang 5/4 ditambah 12. Nah, kira-kira di sini ada yang bisa disederhanakan? Ada ya. Ini bisa disederhanakan. Berarti di sini sisa 2. Nah, karena di sini sisa 2, maka jadinya 2X dikurang 2 dikali 5, 10 ditambah 12. Oke? Berarti di sini min 10 ditambah 12 hasilnya adalah 2X ditambah 2. Nah, karena yang kita cari adalah Fx-nya, kita mau mencari Fx, maka Fx sama dengan, kita langsung ubah aja. Aturan untuk mengubah itu sudah dijelaskan di sebelum-sebelumnya. Berarti ini kalau diubah, ini kan A, ini X. Berarti di sini kita tulis X, karena di sini tambah, X dikurang 2, kemudian A-nya itu jari penyebut. Berarti jawabannya adalah X dikurang 2/2. Oke, berarti jawabannya adalah D. Oke, nah inilah soal-soal pengetahuan kuantitatif yang sering muncul di UTBK ya. Semoga nanti kalau ada soal-soal seperti ini, adik-adik tidak kebingungan lagi dan bisa menyelesaikannya. Kalau misalnya adik-adik paham menggunakan cara cepat, adik-adik bisa menggunakan cara cepat itu biar waktunya lebih efisien ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Semangat untuk adik-adik semua, karena tidak terasa lagi kita tinggal menghitung beberapa hari, adik-adik akan mengikuti UTBK. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!